seorang content creator yang juga merupakan seorang podcaster, Zata Legal. Menjadi podcaster tidak ada dalam daftar saya sebelumnya. Karena meski sudah tahu soal podcast dan sering mendengarkan podcast luar, namun saya belum terpikir bahwa akhirnya podcast menjadi sesuatu yang bisa diterima luas di Indonesia. Namun, saat ini podcast mulai hadir di Indonesia dan makin diminati. Saya pun coba-coba membuatnya dan ternyata membuat podcast itu sangat menyenangkan. Saya kemudian mendapat tawaran untuk membuat sebuah program podcast milik Podme ID berjudul Mamapreneur Talk yang kemudian mendatangkan ratusan ribu pendengar. Wow! Podme, podcast recharge and relax. Halo Podme Friends, terima kasih banyak sudah kembali bergabung di podcast Mamapreneur Talk. Tentu saja, selain karena para produser dan kru yang luar biasa, mengawali sebuah podcast selalu berawal dari kitanya sendiri. Apalagi jika kita ingin membuat podcast yang bisa kita lakukan dari rumah. Saya akan membagikan pengalaman saya serta ilmu-ilmu yang saya pelajari dari banyak organisasi mengenai bagaimana kita bisa membuat sebuah serial podcast yang menarik, bahkan juga bisa menghasilkan uang. Apakah podcast itu? Kebanyakan masyarakat mungkin belum banyak tahu apa arti dari istilah podcast. Podcast adalah gabungan dua kata, yaitu kata iPod atau digital berbentuk audio player yang dibuat oleh Apple, dan kata broadcast yang artinya siaran. Jadi, podcast adalah merupakan file digital berbentuk audio yang tersedia di internet dan dapat diunduh ke komputer atau alat elektronik lainnya, dan dapat didengarkan melalui layanan streaming seperti iTunes, Spotify, Anchor, dan lain-lain. Seorang konten kreator atau pembuat konten pada podcast bisa dikatakan memiliki pekerjaan yang unik, karena harus kreatif dalam ide-ide pembuatan judul dan isi konten yang menarik dan layak disiarkan. Podcast dapat menjadi perhatian halayak jika dikemas dengan judul-judul dan konten yang bervariasi, seperti topik yang berkaitan dengan bisnis, edukasi, kesehatan, lingkungan hidup, seni dan budaya, humor, olahraga, musik, religi, hingga politik. Maka tidak jarang jika banyak ditemui seorang podcaster memiliki peran ganda menjadi podcaster dan konten kreator, atau seperti seorang penyiar yang memproduseri sendiri acaranya. Podcast adalah tempat yang tepat dan terarah untuk membangun hubungan dengan audiens. Karena podcast memungkinkan kita untuk berhubungan dengan pendengar melalui konten yang unik dan sesuai kategori yang diminati oleh pendengar kita. Podcast bersifat fleksibel soal waktu, karena audiens atau pendengar bebas memilih waktu untuk mendengarkan topik-topik favoritnya. Podcast juga memberikan pelayanan yang memuaskan audiensnya. Siapapun bisa mendengarkan podcast dimanapun, kapanpun, menjadi teman dalam melakukan kegiatan rutin sehari-hari seperti olahraga misalnya, masak, berkebun, sampai lagi nyetir. Wajar kan kalau akhirnya podcast bisa menjadi tren terbaru pada masa kini, dan tentu saja ini bisa menjadi peluang profesi dan pendapatan yang patut diperhitungkan. Apa sih perbedaan konsep podcast dan radio? Meski memiliki banyak kesamaan, faktanya radio dan podcast juga punya perbedaan yang sangat mendasar. Pada dasarnya, podcast dan radio mempunyai fungsi yang sama, yaitu media komunikasi dan hiburan berupa audio. Lalu, apa perbedaan yang signifikan tersebut? Konsep siaran radio bisa disiarkan secara langsung dengan jadwal yang sudah ditentukan seperti tayangan di televisi. Radio bermain di frekuensi dan streaming yang dibatasi oleh jangkauan wilayah dan tidak bisa diputar ulang. Podcast bisa didengarkan kapan saja, bisa diunduh sehingga bisa diputar ulang tanpa ada kendala apapun. Konten atau topik pembahasan radio mempunyai program acara dengan konten yang beragam yang sudah terbentuk, sehingga audiens dapat mendengar setiap kategori berbagai acara dengan waktu dan durasi yang terbatas dan sudah ditentukan oleh stasiun radionya. Podcast, perbedaannya adalah hanya membahas konten-konten yang lebih spesifik dalam satu saluran saja, dan menyajikan topik dan konten yang unik yang jarang dibahas. Juga lebih ekspresif, misalnya seperti kisah pribadi, penyair, kisah horor, bahkan curhat pun bisa dibuat konten oleh pelaku kreatif podcast. Podcast tidak memiliki waktu siaran tertentu. Konsep siarannya lebih bebas, tidak bergantung pada stasiun manapun. Dan podcaster atau penyiar podcast bebas menentukan waktu siarannya, durasinya,
sampai episode sesuai keinginannya. Lalu bagaimana soal pembuatannya? Perbedaan pembuatan radio, dalam penyiaran radio seorang penyiar harus memiliki keahlian khusus dalam hal penyiaran. Topik penyiaran pun disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di stasiun radio tersebut. Sedangkan podcaster memiliki kebebasan dalam menentukan konten dan penyiaran dengan waktu tak terbatas sesuai keinginan podcasternya. Perangkat yang digunakan seorang podcaster lebih sederhana, bahkan bisa melakukan penyiaran dengan modal gadget aja. Berbeda dengan penyiaran radio yang membutuhkan peralatan lebih lengkap. Dalam hak cipta musik, kelemahan podcast itu cukup terasa sih, di mana podcaster tidak bisa sembarangan memasukkan lagu ke dalam siaran karena takut terkait oleh hak cipta si pemilik lagu. Namun, nggak perlu berkecil hati karena podcaster memiliki banyak ruang untuk berkreasi lebih banyak lagi. Untuk membuat sebuah podcast sederhana, ada beberapa tahap perencanaan yang perlu kita lakukan, yaitu menentukan konsep podcast. Apakah kita ingin gaya podcast yang formal, santai, ceria, dan seterusnya? Apakah kita ingin menghadirkan narasumber, mewawancarai orang lain, atau hanya bicara sendiri tentang topik-topik tertentu? Menentukan durasi dan frekuensi tayang. Apakah ingin podcast berdurasi 15 menit atau 30 menit? Apakah ingin tayang setiap minggu atau seminggu 2 kali, dan seterusnya. Sesuaikan durasi dan frekuensi tayang sesuai dengan target pendengar kita. Berikutnya adalah mempersiapkan desain dan deskripsi untuk branding podcast. Buat kalimat pendek untuk mendeskripsikan podcast kita. Misalnya nih, Mamapreneur Talk, tempat kita ngobrol soal bisnis dan keluarga. Mulai rekaman dan lakukan proses editing file yang ada pada perangkat. Gunakan mikrofon juga, lebih baik agar menghasilkan audio yang diharapkan. Untuk mudahnya, rekam saja podcast kita menggunakan fasilitas recording suara di smartphone. Setelah merekam suara, nanti tinggal kita upload ke channel podcast kita di Spotify, Anchor, dan lain-lain. Lalu, voila, postingan podcast terbaru kita siap kita bagikan kepada calon pendengar kita. Jangan lupa bagikan di media sosial juga ya. Oke, sekarang mari kita mulai membuat perencanaannya secara lebih terperinci. Pertama-tama, tentukan dulu konsepnya. Apakah ingin membuat podcast bertema bisnis UKM, podcast bertema parenting yang target audiensnya adalah perempuan khususnya para ibu, dan seterusnya. Jangan lupa pikirkan durasinya, tayang tiap berapa lama, sampai konsepkan juga brandingnya. Oke, kita sudah punya konsep nih. Lalu apa? Berikutnya adalah kita menentukan tujuan dari podcast kita. Apa alasan kita memulai podcast? Apa tujuan kita dengan podcast ini? Apakah untuk mendukung bisnis kita? Ingin dikenal? Ingin membangun personal branding misalnya? Atau berbagi ilmu dengan orang lain? Bahkan menghasilkan uang lewat kerjasama dengan brand atau narasumber? Atau cuma ingin bersenang-senang aja? Setelah itu, pilih topik podcast yang kita inginkan. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, kita bebas memilih topik apa aja. Mulai dari kuliner, musik, tips bisnis, sampai soal politik misalnya. Namun, syarat utamanya adalah kita harus benar-benar menyukai apa yang kita bikin. Jadi harus sesuai dengan passion kita. Saat sudah memutuskan topiknya apa, sekarang lakukan pencarian di Google dan di platform podcast lainnya. Seperti Spotify, Apple Podcast, Anchor, dan lain-lain. Tentang tema yang kita pilih. Apakah sudah ada yang membuat podcast dengan tema tersebut? Kalau ya, apa isinya? Bagaimana cara penyampaiannya, dan lain-lain. Yang bisa jadi masukan nih buat kita. Pilih nama podcast yang unik, mudah diingat, dan menggambarkan apa isi podcast kita. Misalnya nama podcast saya Mamapreneur Talk, yang isinya adalah obrolan soal kehidupan para mama entrepreneur, atau mama yang sedang berbisnis dan berusaha. Atau ada juga judulnya Balada 90-an yang berisi cerita-cerita tentang masa-masa tahun 90-an dari soal ospek, gaya fashion, dan lain-lain. Pilih baik-baik sebelum kita launch karena menggonta-ganti nama podcast sangat tidak bagus buat branding dan kredibilitas kita. Pilih format berkaitan dengan konsep yang kita buat. Apakah kita ingin podcast kita isinya hanya kita berbicara sendiri atau single host atau monolog? Atau bentuknya adalah cerita atau drama, bisa juga. Atau interview mendalam dengan narasumber yang berbeda-beda. Misalnya, saya bertemu dengan seorang mamapreneur lain dan saya mewawancarai dia. Berikutnya adalah soal peralatan dan perlengkapan nih.
Podcast tidak terlalu banyak memerlukan peralatan, sehingga untuk memulai sebuah podcast tergolong cukup mudah. Kita bisa merekam podcast kita hanya dengan smartphone milik kita. Juga bisa pakai headphone. Nah, suara yang bagus dan bening merupakan suatu kelebihan. Tapi tanpa konten yang baik, podcast kita tidak akan diminati oleh pendengar. Menambahkan mic juga bisa dilakukan jika kita ingin ke level yang lebih baik dari segi audio serta penampilan. Mic podcast bisa dicari di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Dengan harga yang beragam, ada yang harganya Rp150.000 atau ada yang sampai 2 juta juga. Namun perlu diingat bahwa konten adalah yang paling penting dalam proses pembuatan podcast. Peralatan dan perlengkapan bisa disesuaikan sesuai dengan kemampuan finansial kita. Saat podcast kita sudah makin berkembang misalnya, kita mau beli perlengkapan yang lebih mahal, bisa-bisa aja. Setelah selesai merekam suara siaran kita, tahap berikutnya adalah mengedit dan menyesuaikan isinya, serta memasukkannya ke dalam platform atau software yang kita inginkan. Menariknya, sekarang hampir semua aplikasi podcast memungkinkan kita untuk langsung merekam dan mengedit di aplikasi. Sekarang, apakah kamu sudah siap untuk merekam episode perdana podcast kamu? Kalau iya, jangan lupa siapkan beberapa hal berikut. Buat ringkasan episode. Kesalahan yang sering terjadi pada podcaster pemula adalah mereka merekam tanpa persiapan, karena berpikir bahwa semua yang akan dibicarakan sudah ada di kepalanya. Atau kadang-kadang malas membuat rangkuman karena takut pembicaraannya menjadi kurang natural, dan lain-lain. Padahal sama halnya dengan pekerjaan lainnya, persiapan adalah kunci. Membuat rangkuman, poin-poin, atau outline tentang apa yang akan kita bicarakan selama kurang lebih 30 menit ke depan akan membuat isi podcast kita lebih teratur, lebih enak didengar, dan pastinya lebih bermanfaat. Kenapa? Karena kalau kita ngelantur kemana-mana dan bicara tidak terstruktur, kemungkinan besar audiens kita tidak akan mendapat banyak manfaat. Berikutnya, siapkan tempat yang mendukung. Merekam podcast bisa di mana saja, namun usahakan cari ruangan yang agak luas, sehingga suara kita tidak memantul atau bergema. Pastikan suasana juga sepi, tidak ada suara-suara yang mengganggu selama kita merekam podcast kita. Misalnya kalau kita merekam di dalam rumah, hindari yang ada di bagian depan atau di dekat pagar, karena takutnya misalnya ada tamu datang atau ada paket. Oke, berikutnya peralatan podcast. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, merekam podcast bisa hanya menggunakan smartphone saja. Namun, jika ingin kualitas yang lebih baik, kita bisa membeli peralatan tambahan seperti mic dan stand-nya. Ada banyak peralatan membuat podcast yang dijual di e-commerce dengan harga murah sampai yang mahal. Sebenarnya peralatan standar saja sudah lumayan, namun kita juga bisa membeli yang kualitasnya lebih bagus dengan harga lebih mahal. Wah, menarik juga ya profesi podcaster ini, dan katanya pembuatannya bisa dilakukan sendiri di rumah menggunakan smartphone saja. Kalau begitu, di episode berikutnya kita akan praktek membuat podcast ya. Sampai ketemu!